Ibu Asri Pamungkas ini adalah seorang sarjana pendidikan dari Semarang. Beliau bertempat tinggal di Purworejo. Beliau mengembangkan koperasi yang ada di Purworejo untuk membangun suatu UMKM lokal, tapi mempunyai produk-produk yang mungkin tidak kalah dipasarkan nanti di kemudian hari. Untuk tidak membuang-buang waktu, kami persilakan Bu Asri untuk menyampaikan presentasinya, mungkin sekitar 15 menit ya Bu Asri ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Hari Kaligis dan rekan-rekan Kapija. Untuk session hari ini mungkin kami nanti menampilkan sebuah kegiatan yang sudah kami rekap di video, tapi dalam ini kami akan langsung menjelaskan terkait tentang kegiatan kami yang ada di sini, yaitu saya dari tahun 2016-2017 memang pada saat itu sempat komunikasi dengan teman-teman Kapija seperti Mbak Sila, Mbak Owa, dan lain sebagainya untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya di bidang pemberdayaan. Karena terus terang saya di bidang pemberdayaan kurang lebih menjadi fasilitator pemberdayaan itu dengan dana dampingan dari pemerintah 17 tahun. Tapi semuanya kan kembali lagi ke masyarakat. Jadi kami mencoba untuk membuka peluang kerja yang judulnya adalah pemberdayaan, di mana pemberdayaan ini dari, oleh, dan hasilnya juga untuk masyarakat. Memang untuk awal mulanya itu terasa berat, berat bagi kami karena dengan pendanaan yang minimal, kami juga tidak mau, awal mulanya tidak mau berisiko ketika kita sudah mengeluarkan pendanaan yang besar, tapi aset ataupun potensi dan kapasitas masyarakat belum kita ketahui, hasilnya akan nantinya merugi. Jadi kami pendataan dulu, kami verifikasi dulu kegiatan yang ada di masyarakat dari segi potensi, kemudian setelah menemukan potensi, misalkan yang kami jalankan sekarang adalah dari temulawak, yang sering dibawa Mbak Silanya, itu dari temulawak. Itu di desa-desa itu banyak bantuan dari pemerintah, penanaman, bibit, dan lain sebagainya, tapi hasil akhirnya tidak bisa masuk ke misalnya perusahaan yang besar, jamu ya, marketnya itu kurang, karena alasannya apa saya juga tidak memahami di sana. Akhirnya kita tampung, kemudian kami bekerja sama dengan lab, juga bekerja sama dengan dinas terkait, di Dinas Pertanian, kemudian Dinas Koperasi untuk pengembangan ini, sehingga yang lama kami menjalankan kegiatan ini lama karena sebelum kami menerjunkan masuk ke pangsa pasar, kami harus melakukan penelitian dulu. Jadi dari hal yang terkecil, kemudian di uji lab itu nanti muncul, kemudian untuk fasilitas yang terkait yang diberikan oleh dinas terkait juga menurut saya sudah terlalu banyak bagi kami, dan kami sangat terbantu. Kalau tadi Pak Ari Satria mengatakan bahwa banyak fasilitas pemerintah yang sudah diberikan untuk UMKM, kami termasuk yang sering diberikan dari pengurusan PIRT, kemudian halal dan lain sebagainya, packaging. Kami kemarin sempat bergabung dengan daerah Jogja ya, kebetulan yang melatih kami, kadang kami juga untuk kegiatan di kantor kami, di kantor KSU kami mengundang tenaga untuk instruktur untuk kegiatan workshop kami, mereka yang isi. Jadi di tahun pertama kami memang mengadakan penelitian dulu sampai muncul bahwa ini benar-benar sehat. Makanan yang kami olah, ya makanan yang kami kelola benar-benar memang layak untuk dijual, sehingga kami akan merasa tenang. Kemudian tahap kedua yaitu kami memilih, kami akan membuka jalan usaha ini ke arah mana, apakah ke koperasi ataukah ke mungkin perizinan kami CV atau PT. Kemudian kami memilih ke koperasi, tapi di sana ada unsur pemberdayaannya. Jadi
unsur pemberdayaan itu yang kami bawa, bahwa prinsipnya kegiatan yang ada di KSU kami itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kami memfasilitasi dari tahun pertama kita di depan, kemudian setelah jalan, kemudian ada kegiatan yang di situ menghasilkan cash flow-nya mulai berjalan, kami berada di tengah, kemudian setelah mereka berhasil, kami berada di belakang, dalam arti kita protek kegiatan yang ada ini, kemudian kita bentuk menjadi sebuah kelembagaan. Ya, akhirnya kemarin dari 2 tahun berjalan itu baru kemarin saya memperoleh izin ke KSU nya, kegiatan koperasi serba usaha. Kami memang tidak memilih ke KSP-nya karena memang sudah perjanjian kami dengan teman-teman. Misalkan di aturan KSP, kalau KSP itu kan koperasi simpan pinjam ya, pengelolaannya keuangan. Kalau kami koperasi serba usaha, tapi disarankan di situ harus ada KSP-nya. Akhirnya kami kemarin konsultasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Purworejo, boleh misalkan kita merubah tidak ke keuangan yang kita jual, yang kita simpan pinjamkan, tapi ke bidang sembako. Jadi kami mempunyai gudang sembako yang itu sasarannya ke masyarakat pedesaan yang dia manakala harus turun ke kota untuk membeli, itu kita tidak usah mereka ke kota, tapi kita yang datang ke sana, kita bentuk kelompok-kelompok seperti itu, sehingga akhirnya cash flow di sana berjalan. Dan alhamdulillah dari perjalanan pertama kami di kegiatan serba usaha ini, yang awalnya hanya dari singkong ya, dari singkong yang kemudian kita produksi sendiri dari mesin-mesin rakitan. Kebetulan teman-teman kami yang ada di pemberdayaan itu kan banyak ya yang sudah paham kalau mesin ini misalkan kita beli di pabrikan harganya 15 juta, cukup di tempat mereka hanya 6 juta atau 7 juta. Jadi tapi fungsi dan kegunaannya sama. Jadi kami mencoba untuk mengembangkan pendanaan yang awalnya minim, kemudian setelah cash flow itu berjalan dan kita sudah memahami terkait potensi, kapasitas, kemudian kita memproteksi dengan sebuah label izin, ya, dalam arti kenapa saya harus meneruskan izin itu karena ini sudah berjalan dan bergerak. Jadi untuk keamanan semua saya harus membuatkan sebuah lembaga. Jadi perjalanan kami dari awal sampai kemudian mendapatkan cash flow hasil itu tidak gampang ya. Mungkin kalau sekarang dikatakan bahwa semuanya sudah berjalan karena kegiatan usaha kami dari kerupuk, kemudian dari singkong yang kita olah sendiri dengan tenaga karyawan kita di KSU ini, kemudian bergerak di Temulawak, itu kita mempunyai kuliner, tempat kuliner di 2 tempat, di area kantor pos dan area sekitar alun-alun. Itu juga materinya semua dari misalkan dawet temulawak, ada kue yang juga di situ ada campuran dari bahan temulawaknya, kemudian ada jamu dan lain sebagainya. Kemudian kita imbangi dengan makanan-makanan yang itu menjadi favorit dari anak-anak sampai dengan orang tua. Jadi kegiatan usaha kami tidak hanya satu bidang, tapi ada beberapa bidang, karena plan kita setiap triwulan kami selalu mendengarkan tenaga kita, karyawan kita ketika di lapangan, dia melihat sesuatu apa, kemudian kita brief, kemudian kita tetapkan apakah dalam triwulan ke depan kita akan menambah usaha atau tidak. Jadi kami benar-benar berjalan bersama deh, berkolaborasi, bukan berarti karena kami menjadi ketua kemudian semua kegiatan usaha itu harus diisyaratkan dari seorang ketua harus seperti ini, harus tidak, tapi kami berjalan bersama dengan teman-teman, dengan pendampingan dari dinas. Alhamdulillah kalau sepanjang pengetahuan saya selama ini kami juga dari proses pembuatan sosialisasi sebuah koperasi saja kami dibantu dalam hal pendanaan yang mungkin di situ masih kecil. Kemudian untuk kegiatan yang lainnya semuanya memang sudah dibantu. Nah, sekarang
tujuan kami adalah kedepannya meneruskan, tentunya kami tidak akan ingin seterusnya meminta kepada dinas untuk kedepannya bagaimana, karena banyak sekarang pendanaan semacam kemarin kami ditawari dari Kementerian Koperasi yang LPDB, kemudian pendanaan dari CSR. Ini kami baru merencanakan tahap ke depan karena planning kami, usaha yang ada di koperasi kami selain kuliner, kemudian sembako, kemudian home industry, kedepannya kami akan membuka peluang untuk penanaman ataupun mungkin semacam homestay ya. Kami akan melebar ke wilayah perbatasan antara Purworejo, Magelang, itu ada Borobudur. Ini kami baru mencoba untuk koordinasi dengan Pemda setempat dan masyarakat di sana, karena kemarin kami sempat uji coba untuk mencoba membuat homestay, karena sekarang juga kegiatan-kegiatan seperti itu merupakan satu paket pariwisata, paket wisata di mana di situ ada homestay, ada penanaman, ada materi lainnya, kesenian yang kita akhirnya bisa kolaborasi di situ menjadi satu paket wisata, karena banyak sebetulnya teman-teman yang dari Jakarta yang menginginkan ketika rekreasi itu di satu tempat itu sudah tersedia lah. Kami mencoba untuk koperasi KSU kita bergerak ke arah ke sana setelah dengan adanya pandemi COVID-19 ini pastinya agak berdampak, tapi bagi kami tidak begitu, karena peluang kami yang kami ciptakan itu adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jadi untuk yang mungkin pengiriman barang-barang yang harusnya misalkan seperti home industri kami yang harus ke Wonosobo, ke luar kota, memang sementara terkendala, tapi untuk mengatasi kebutuhan di tingkat kabupaten sendiri sebetulnya sudah banyak. Ya, harapan kami nanti setelah pemerintah itu membuka PSBB ini ya, kita dalam arti jaga jaraknya ini sudah tidak kita menjaga jarak lagi, mungkin kami akan meneruskan untuk kegiatan kuliner. Jadi dengan adanya pasca pandemi COVID ini memang sedikit berpengaruh, tapi tetap kami bisa berjalan karena cash flow kita, walaupun kegiatan usahanya sendiri-sendiri, karena kami mempunyai 3 tenaga administrasi yang memang itu handle untuk 6 unit usaha yang ada di sini. Jadi ketika di satu sisi itu melemah, ada sisi lain yang di usahanya itu justru meningkat. Seperti contohnya kalau sekarang sembako, yang awalnya adalah kami diharuskan untuk memilih. Waktunya tinggal 2 menit lagi, mohon maaf. Oh iya, habis ya Pak. Ya, jadi itu sekilas gambaran tentang kegiatan usaha kami. Prinsipnya kami hanya memaparkan bahwa dengan adanya COVID kemarin, dengan kita mengelola pengelolaan SDM ya, berdasarkan SDA yang ada, benar-benar kita lihat dari potensi, kapasitas, dan keberlangsungan, itu bagi kami tidak menjadi hal yang rumit dan sulit. Jadi alhamdulillah kami bisa berjalan, tidak ada yang kami PHK dari tenaga kami, bahkan mungkin alhamdulillah bulan ini menambah karena banyak tenaga PHK yang dari Jakarta yang turun untuk melamar ya untuk di sini. Jadi karena ini waktunya sudah habis, mungkin videonya mau ditampilkan? Kami akhiri. Videonya boleh ditampilkan ya, untuk gambaran. Mungkin langsung ditampilkan. Ya, bentar ya. Wah, kenapa nih ya? Bentar. Nggak bisa. Bentar. Nggak bisa ya.